Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan main map, yaitu map apa ya tadi namanya. Nanti kalau kalian mau coba aku bisa spill kok di Roblox. Nah, nanti di akhir aja aku spill nama mapnya. Penasaran? Makanya tonton sampai habis. Nah, ini aku udah mulai kayak maaf ya guys, soalnya aku lagi sakit guys, batuk sama pilek gitu. Jadi mohon maaf ya kalau aku batuk-batuk. Jadi aku lagi batuk terus ya. Aku mau cerita horor dari followers TikTok aku. Nah, dia itu nge-DM aku. Dia punya cerita horor. Cerita horornya itu kayak serem banget gitu. Kayak banyak sih. Ada 5 cerita horor dari dia yang berbeda-beda. Jadi kita akan menceritakannya satu per satu. Oke, mari kita. Iya, sok-sok serem guys aku. Ya udah, mari kita mulai cerita pertama dari Alivia Yuriza, Alvia Atara. Jadi dia itu bukan followers deh, apa ya, teman aku di aplikasi Wita. Nah itu dia itu punya cerita horor yang dikirimin ke aku. Nah, kenalin, aku Alvia Alita atau siapa ya, Alita kayaknya. Tadi lupa aku guys, namanya ribet soalnya. Nah, aku berumur 13 tahun dan aku adalah anak tunggal. Tapi kehidupanku berubah saat ibuku itu mengasuh seorang anak laki-laki yang ada di panti asuhan, dan dia itu menjadi abang aku. Nah, abang aku itu orangnya sensitif banget sama hal-hal horor. Nah, abang aku itu saat jam 1 malam dia kayak pengen kencing, lalu dia pergi ke kamar mandi di belakang rumah. Kamar mandi aku memang di belakang karena itu kamar mandi yang kayak gak mau direnov sama orang tua aku. Jadilah abang aku pergi ke kamar mandi itu sendirian. Dia kasihan mau membangunkanku. Lalu pada waktu di kamar mandi, dia melihat ada sosok yang duduk di atap kamar mandi, yang kelihatan jika sosok itu memakai pakaian putih. Nah, itu serem banget sih guys. Nah, itu kayak aku waktu jadi abangnya paling udah ketar-ketir aku. Nah, oke, lanjut cerita kedua. Iya dari yang tadi lah. Nah, mohon maaf ya, aku pilek juga. Nah, itu. Dan cerita kedua dari saya adalah langsung dari saya. Pada waktu pulang tarawih, saya memilih untuk pulang bersama teman dan mampir untuk membeli sesuatu yang dititipkan oleh ibu. Nah, setelah itu saya langsung pergi pulang ke rumah dan saya menemukan danau. Saya harus melewati danau itu dulu. Nah, lalu pada waktu di danau aku melihat ada kepala yang mengambang di situ.
kepala itu melotot melihatku. Aku sangat ketakutan. Aku langsung berlari terbirit-birit. Ini juga gak kalah serem sih guys. Nah, terus lanjut ke cerita ketiga. Oke, ini jadi orang berbeda ya, namanya Kayla ya, bukan Alifa lagi. Kayla, dia subscriber aku. Sorry guys, batuk-batuk. Nah, dia sedang mau menceritakan pengalamannya. Waktu itu dia sedang bepergian bersama dengan keluarganya. Dia sangat ketakutan di rumah sendirian. Jadi dia langsung pergi ikut keluarganya. Dan setelah itu dia waktu di jalan malam-malam, by the way itu jam sore ya, jam 5-an gitu, dan itu juga lumayan jauh tempatnya. Nah, habis itu aku melihat di pohon ada sosok besar berwarna hitam dengan taring yang panjang. Aku ketakutan, jadi aku memeluk ibuku. Wow, serem banget sih. Lanjut ke cerita keempat. Nah, ini masih berasal dari dia juga, Kayla. Nah, Kayla menceritakan pengalaman terseramnya, yaitu lalu Kayla menceritakan pengalaman keduanya, alias cerita keempat. Dan ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah Kayla lupakan, yaitu pada malam Jumat sekaligus pada malam bulan Ramadan. Kayla melihat di pohon pisang belakang rumahnya ada seorang wanita dan ada sosok yang kecil sekali, juga ada sosok pocong yang sedang menangis. Dan Kayla sangat terkejut. Dia pun membalikkan badannya, dan tak disangka-sangka di belakangnya ada tiga sosok itu sedang menatap Kayla dengan ekspresi marah. Kayla tidak tahu sorry guys, Kayla tidak tahu apa yang terjadi, dan Kayla berusaha mengabaikan itu. Kayla pikir itu hanya halusinasinya saja. Jadi Kayla langsung positif thinking jika itu hanyalah halusinasinya. Bermaaf ya guys, aku agak typo. Nah, terus Kayla lanjut tidur. Pada tidurnya Kayla bermimpi tiga sosok itu mendatangi Kayla dan mencekik Kayla. Aduh, serem banget sih ini. Belum selesai guys, belum selesai, masih panjang, masih lumayan panjang sih. Lalu Kayla menceritakan semuanya kepada ibunya, dan ibunya pun ketakutan. Ibu Kayla mempercayai Kayla karena ibu Kayla telah melihatnya secara langsung. Lalu waktu malam setelah hari raya, mereka berdua, ibu Kayla dan Kayla, melihat ada tiga sosok itu sedang memperhatikan mereka dengan tatapan yang sangat marah. Ibu Kayla menanyakan kepada tiga sosok itu, "Kalian siapa? Jangan mengganggu anak saya." Lalu tiga sosok itu
langsung menjawab dengan suara seperti sedang marah. Tiga sosok itu menjawab, kalian berdua telah mengotori tempat kami. Kayla dan ibunya tidak tahu apa yang sedang dimaksud, dan kata si sosok itu mengotori sama dengan mendoakan rumah mereka. Mendoakan tidak mengotori. Jadi mereka marah karena dia tuh kayak kepanasan gitu. Nah, dari cerita Kayla ini serem banget sih. Nah, ini agak masih lumayan panjang sih ini. Nah, terus mereka pun berdoakan lagi supaya mereka bertiga itu menghilang, dan mereka bertiga semakin parah kepada ibu Kayla dan juga Kayla. Setelah itu mereka balas dendam. Tak disangka-sangka ada seseorang yang kita sebut saja namanya Farah. Jangan Farah ya. Ara. Nah, Ara itu cemburu kepada ibunya Kayla. Kita sebut Tante Ara ya, karena ibu Kayla telah menikahi orang yang dia suka, yaitu ayahnya Kayla. Dia tidak mau jika ada orang yang menikahi kekasihnya. Ayahnya Kayla pun begitu. Dia tidak suka jika ada orang mengganggu keluarganya. Nah, ini serem banget sih. Lalu Tante Ara itu dia membuat perjanjian kepada dukun. Dia membuat perjanjian bahwa jika dia menjadi cantik, dia ingin menjadi cantik, lalu memikat hati ayah Kayla. Nah, dukun itu setuju, tapi harus ada syaratnya. Tante Ara bertanya, syarat apa? Lalu dukun itu menjawab, jika dia tidak berhasil kamu pikat, kamu akan meninggal dunia dan dibawa ke alam jin. Lalu Tante Ara pun setuju. Lalu Tante Ara itu menjadikan dirinya sebagai kuyang supaya dia menjadi awet muda dan makin cantik. Pada waktu itu ibu Kayla sedang hamil. Tante Ara berniat untuk mencelakai ibu Kayla, tapi karena keluarga Kayla dan juga ibunya rajin mengaji, kuyang itu tidak bisa mengambil bayi yang ada di dalam perut ibu Kayla. Nah, ini serem banget. Lalu dia pun menggoda suami ibu Kayla atau ayahnya Kayla. Nah, kuyang itu menggodanya dengan memakai baju yang terlihat belahannya. Ayah Kayla yang melihat itu malah makin tidak suka dengannya. Lalu dia berniat untuk menjadikan wanita soleha dengan memakai jilbab, tapi tidak membaca ayat-ayat, karena jika membaca ayat-ayat
mantranya akan hilang. Oh, nah terus setelah itu dia menjadi wanita alim. Ayah Kayla juga mulai tumbuh benih-benih cinta, tapi ayah Kayla tahu jika itu adalah perbuatan syaitan. Tapi ayah Kayla langsung memusnahkan pikiran untuk mencintai wanita itu. Oke, lanjut cerita terakhir. Ini ceritanya pendek banget sih. Pada waktu aku pulang mengaji malam di sebuah musola, aku melihat musolanya itu by the way di depan kuburan. Aku melihat di kuburan itu ada sesosok kuntilanak dan juga pocong yang sedang melihat ke dalam musola. Aku langsung ketakutan dan memanggil Ustadz. Lalu Ustadz itu menjawab, biarkan saja, mereka sudah lama tinggal di sini. Kita baru saja tinggal di sini. Jadi kita biarkan saja penghuni di sini untuk mengganggu kita, karena itu juga hak mereka untuk mengganggu kita. Aku langsung menjawab, iya. Lalu pada waktu aku pulang, mereka mencoba untuk menyakitiku, tapi hantu kan tembus, jadi mereka alhamdulillah tidak bisa menyakitiku. Itu adalah cerita paling seram yang pernah aku alami.